Rumah tua itu berdiri di ujung jalan seperti raksasa yang sudah lama tertidur. Tenang namun menyimpan dendam. Pak Bimo dan keluarganya merasa beruntung mendapatkan rumah sebesar itu dengan harga yang murah. Meskipun kesunyian yang menyelimutinya terasa seperti jaring laba-laba tak terlihat yang perlahan menjerat mereka. Di tengah lorong rumah, mereka menemukan cermin besar dengan bingkai kayu tua yang berukir rumit, seperti tulisan dari bahasa yang hilang. Udara di sekitarnya lebih dingin, seolah cermin itu menghirup kehangatan dari dunia nyata. Maya, anak perempuan mereka, merasakan tatapan tak terlihat setiap kali ia melewati lorong tempat cermin itu berada. Cermin itu tidak hanya memantulkan bayangan, tapi juga menyimpan kegelapan yang seakan mengintip balik. Reino, kakaknya, bercanda bahwa cermin itu adalah mata ketiga rumah. Namun candaan itu lebih menyerupai peringatan yang tak disadarinya. Dalam keheningan malam, cermin itu seakan berdetak seperti jantung yang mencoba membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Di atas bingkai cermin, ada goresan samar seperti bekas kuku seseorang yang tak pernah terlihat, membekukan setiap orang yang menyadarinya. Saat Bu Rahmi mencoba membersihkan bingkai itu, ia merasa ada sesuatu yang menempel di tangannya, seperti debu hidup yang enggan dilepaskan. Ketika keluarga itu mencoba melupakan rasa ganjil tersebut, rumah tua itu sendiri seakan berbisik kepada mereka, menyuruh mereka untuk terus melihat ke cermin. Maya selalu menyukai cermin, tetapi cermin di lorong itu memberinya perasaan yang berbeda. Saat ia berdiri di depan cermin, bayangannya muncul sedikit lebih lambat, seperti seseorang yang bangkit dari air gelap dan perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Ketika ia tersenyum, pantulannya tersenyum terlalu lama, membuat Maya merasa seperti sedang diawasi oleh dirinya sendiri yang bukan dirinya. Ia mencoba menceritakan hal itu pada Reino, tetapi kakaknya hanya tertawa. "Kau terlalu banyak nonton film seram," kata Reino sambil memutar bola matanya. Namun, Maya tahu ada sesuatu yang salah. Pantulannya bukan hanya sekadar bayangan. Itu seperti tiruan yang sedang mempelajari gerak-geriknya, menghafal setiap detailnya. Ketika Maya melangkah pergi, ia melihat sekilas pantulannya tidak bergerak, seperti menunggu sesuatu untuk terjadi. Di malam hari, Maya bermimpi dirinya terperangkap di dalam cermin, menatap keluarganya dari balik kaca dingin. Ketika ia terbangun, ia merasa seluruh tubuhnya kaku seperti boneka kayu. Cermin itu seperti menanamkan sesuatu dalam pikirannya, sesuatu yang gelap dan tak terjelaskan. Maya mulai menghindari lorong itu, tetapi bisikan halus mulai mengikutinya, memanggil namanya dari balik pantulan-pantulan kecil di sekitar rumah. Bisikan itu datang pertama kali saat malam hujan, suara lirih yang terdengar seperti dedaunan kering yang hancur di bawah kaki. "Maya," suara itu memanggil, pelan tapi tajam seperti ujung jarum yang menusuk langsung ke tengkuknya. Maya mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya, tetapi semakin ia melawan, semakin bisikan itu menguasai pikirannya. Ketika ia melewati cermin di pagi hari, suara itu berubah menjadi lebih mendesak. "Lihat aku, Maya." Kata-kata itu bukan hanya terdengar, tetapi terasa, seperti nafas dingin yang menyentuh lehernya. Maya mencoba menahan dirinya untuk tidak melihat, tetapi tatapan cermin itu seperti magnet yang menarik matanya. Ketika akhirnya ia menatap cermin itu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangannya tersenyum sambil berbisik tanpa suara. Malam harinya, suara itu mulai terdengar bahkan ketika ia menutup pintu kamarnya. Itu bukan suara manusia, lebih seperti gema yang berasal dari tempat yang jauh, tempat di mana cahaya tidak pernah sampai. Maya menangis di tempat tidur, tetapi di dalam pikirannya ia bisa merasakan cermin itu tersenyum puas, seolah bisikan itu adalah bagian dari permainan yang lebih besar yang baru saja dimulai. Reino, yang selalu bersikap rasional, memutuskan untuk menghadapi cermin itu sendiri. "Hanya benda mati," katanya pada Maya, meski ia sendiri merasa tengkuknya meremang saat berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya dengan tajam dan berkata dengan nada mengejek, "Jika kau hidup, tunjukkan dirimu." Namun, cermin itu tetap diam, hanya memantulkan sosok Reino dengan sedikit kegelapan di sudutnya. Namun, Reino merasa ada yang tidak beres. Ketika ia berbalik untuk pergi, ia melihat sesuatu bergerak cepat di sudut matanya. Ia berbalik,
tetapi hanya mendapati cermin kosong memantulkan wajahnya yang tampak lebih lelah dari sebelumnya. Reino merasa dadanya sesak, seperti udara di sekitar cermin itu lebih berat dari biasanya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi cermin itu seperti terus memanggilnya untuk kembali. Ketika malam tiba, Reino bermimpi tentang bayangannya yang keluar dari cermin, berdiri di sudut kamarnya sambil tersenyum dengan mata kosong. Ketika ia terbangun, ia menemukan dirinya sudah berada di lorong, tepat di depan cermin, tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Cermin itu tidak hanya memantulkan, tetapi seakan mencuri sesuatu darinya, perlahan tapi pasti. Di tengah malam yang sunyi, keluarga itu dikejutkan oleh suara goresan yang berasal dari lorong. Suara itu seperti kuku yang menggaru permukaan keras, tetapi ada ritme yang aneh, seperti seseorang sedang menulis sesuatu dengan paksa. Pak Bimo memberanikan diri memeriksa, namun hanya menemukan cermin itu berdiri diam di tempatnya, memantulkan kegelapan di sekitarnya. Ketika mereka memeriksa lebih dekat, mereka melihat goresan samar di kaca cermin, membentuk pola yang tidak bisa dijelaskan. Itu seperti huruf-huruf dari bahasa yang tak pernah mereka kenal. Reino menggesek permukaan cermin dengan jarinya dan merasakan dingin yang menyakitkan, seperti kaca itu menyimpan suhu dari malam-malam gelap yang tak pernah dilalui cahaya. Suara itu terus berlanjut setiap malam, lebih keras, lebih menekan. Ketika Maya mendekati cermin untuk melihat lebih jelas, ia mendapati bayangannya tidak hanya menatapnya, tetapi melukis sesuatu di permukaan kaca dari dalam. Saat Maya melangkah mundur, goresan itu membentuk satu kata dengan jelas. Datang. Bu Rahmi menyadari ada sesuatu yang janggal dengan bingkai cermin itu. Ukiran-ukirannya tampak seperti simbol kuno yang saling bertautan, menyerupai akar pohon yang tumbuh melawan gravitasi. Ketika dia menyentuh ukiran itu, dinginnya terasa seperti menyentuh kulit ular yang baru saja lepas dari tubuhnya. Udara di sekitarnya seolah membeku, membuat napasnya berubah menjadi kabut tipis. Setiap kali jarinya menyentuh simbol tertentu, dia merasa seperti ada suara jauh yang mendesah dari dalam cermin. Rasa ingin tahu Bu Rahmi membawanya ke perpustakaan kota untuk mencari petunjuk. Dia menemukan buku tua tentang simbol-simbol kuno yang berkaitan dengan dimensi lain. Salah satu simbol pada bingkai cermin itu mirip dengan lambang gerbang jiwa, sebuah portal yang dipercaya digunakan untuk menjebak roh manusia. Tubuh Bu Rahmi menggigil saat membacanya, seolah-olah lambang itu hidup dan menyadari bahwa rahasianya sedang terungkap. Ketika Bu Rahmi kembali ke rumah, dia merasa bingkai cermin itu mengawasinya, seakan-akan ukiran-ukirannya berubah bentuk menjadi mata yang terus menatap. Ketika dia mencoba menyentuh bingkai itu lagi, dia mendengar bisikan samar yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi terasa seperti peringatan. Dengan ketakutan, dia menjauh, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa cermin itu tahu apa yang dia lakukan. Maya mulai mengalami sesuatu yang aneh setiap kali berdiri di depan cermin. Saat ia bercermin, ia merasakan tubuhnya seperti melayang, ringan seperti debu yang dihisap ke dalam ruang hampa. Ketika ia mengedipkan mata, ia merasa dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap sejenak, dan ketika ia sadar, ia sudah berdiri beberapa langkah dari tempatnya semula, dengan kepala yang pusing dan perasaan kosong. Suatu kali, Reino memperhatikan bahwa Maya berhenti bergerak saat bercermin. Tubuhnya diam seperti boneka yang kehilangan benang hidupnya, hanya menatap lurus tanpa berkedip. Ketika Reino mengguncangnya, Maya terkejut dan berkata, "Aku merasa seperti tidak ada, seolah-olah aku meninggalkan tubuhku." Reino menganggap itu lelucon sampai ia melihat mata Maya yang tampak seperti kaca, memantulkan cermin dengan sinar yang tak wajar. Malam berikutnya, Maya hilang lebih lama. Ketika dia akhirnya kembali sadar, dia menangis dan berkata, "Ada sesuatu yang menarikku ke tempat gelap." Maya merasa seperti bayangannya sendiri mencoba membawanya masuk ke dalam cermin, ke tempat yang dingin dan kosong. Ketakutan itu mulai menguasainya, dan setiap kali dia melewati cermin, dia mempercepat langkahnya, berharap bayangan itu tidak akan mengulurkan tangannya lagi. Suatu malam, Maya tidak sengaja menatap cermin lebih lama dari biasanya, dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dunia di balik cermin bukanlah pantulan,
melainkan dimensi lain. Langit abu-abu menggantung seperti kanvas yang robek, dengan pohon-pohon terbalik yang akarnya menjulang ke atas seperti tangan yang berdoa di kehampaan. Di kejauhan, makhluk hitam bermata putih mengintip dari balik bayangan. Tubuh mereka menggeliat seperti asap yang berusaha membentuk wujud. Maya tidak bisa bergerak, seperti tubuhnya terpaku pada tempatnya. Dia merasa tatapan makhluk itu menusuk ke dalam jiwanya, memanggilnya dengan bisikan yang tak terdengar. Ketika dia mencoba mengalihkan pandangannya, makhluk-makhluk itu mulai bergerak mendekat. Langkah-langkah mereka mengeluarkan suara seperti kaca yang retak. Maya merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah sesuatu dari dalam cermin berusaha menghisapnya masuk. Saat Maya akhirnya berhasil memalingkan wajah, dia terjatuh ke lantai dengan napas yang tersengal-sengal. Reino dan orang tuanya menemukan dia terguncang di depan cermin. "Ada sesuatu di sana," katanya sambil menangis. Tetapi ketika Reino memeriksa, yang dia lihat hanyalah pantulan biasa. Namun, Reino tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang menatap balik, tersembunyi di sudut gelap cermin itu. Bayangan Maya mulai menunjukkan keanehan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam cermin, bayangannya lebih tinggi, lebih gelap, dan seringkali tampak lebih lambat daripada gerak tubuhnya. Suatu kali, saat Maya menyisir rambutnya, bayangannya berhenti bergerak di tengah sisiran, lalu tersenyum lebar tanpa suara, membuat Maya menjatuhkan sisirnya dengan gemetar. Ketika malam tiba, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Reino melihat bayangan Maya di cermin, meski adiknya sedang tertidur di sofa. Bayangan itu menunjuk ke lorong gelap rumah, seolah memberitahu Reino bahwa ada sesuatu yang menunggu di sana. Reino mencoba memberitahu orang tuanya, tetapi mereka hanya berpikir bahwa dia sedang bercanda. Namun, ketegangan di rumah semakin terasa. Bayangan Maya mulai muncul bahkan di tempat yang tidak ada cermin, seperti di dinding kamar atau lantai yang memantulkan cahaya. Bayangan itu bukan lagi sekadar pantulan. Itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk mengungkap dirinya sepenuhnya. Reino, yang sebelumnya meremehkan ketakutan Maya, akhirnya merasakan teror itu sendiri. Ketika dia bercermin di kamar mandi, pantulannya mulai melakukan hal-hal yang tidak ia lakukan. Pantulannya melambaikan tangan, tetapi Reino sendiri hanya berdiri diam. "Apa ini lelucon?" gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang berimajinasi. Namun, pantulan itu terus bergerak sendiri, tersenyum dengan mata yang perlahan menjadi lebih gelap. Beberapa malam kemudian, Reino mendengar suara ketukan dari cermin di kamarnya. Dia mendekat untuk memeriksa, tetapi hanya mendapati bayangannya yang terlihat biasa. Namun, saat dia berbalik, bayangan itu tetap diam di cermin, menatapnya dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Keluar dari sini," katanya, tetapi suara di cermin hanya tertawa kecil tanpa suara, seperti mengejeknya. Reino mulai percaya ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Dia mencoba menjauh dari cermin, tetapi bayangannya selalu terasa mengikuti. Ketika dia menutup pintu kamar mandi, dia mendengar suara napas di belakangnya. Reino tahu bahwa teror itu bukan hanya imajinasi, cermin itu hidup, dan ia ingin lebih dari sekadar pantulan. Pak Bimo bermimpi berjalan di dalam lorong gelap tanpa ujung, dengan cermin-cermin yang berjajar di kedua sisi. Di setiap cermin, ia melihat keluarganya. Maya menangis, Reino berteriak, dan Bu Rahmi merentangkan tangan seolah meminta tolong. Mereka terjebak di balik kaca yang retak. Wajah mereka melesak ke permukaan seolah mencoba keluar. Namun, tangan-tangan hitam dari balik cermin menarik mereka lebih dalam, meninggalkan jejak darah pada retakan-retakan kaca. Pak Bimo terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia melihat sekeliling kamar yang gelap dan kosong, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun, matanya tertuju pada dinding kamar, di mana bayangan panjang melintas perlahan, seperti sosok manusia yang bergerak tanpa suara. Ia bangkit untuk memeriksa, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Malam itu, Pak Bimo tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan dari cermin di lorong.
Bisikan itu mengulang satu kata. Masuk. Pak Bimo mulai merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah peringatan dari sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menunggu untuk mengambil lebih dari sekadar pantulan mereka. Dalam keputusasaannya untuk memahami rahasia cermin, Bu Rahmi pergi ke pasar tua yang terkenal dengan barang-barang mistis. Di sudut pasar yang gelap, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang wajahnya dipenuhi keriput seperti peta yang menceritakan usia berabad-abad. Wanita itu menatap Bu Rahmi dengan mata yang tajam dan berkata tanpa diminta, "Kau membawa bayangan dari tempat yang salah." Wanita itu menunjukkan Bu Rahmi sebuah buku tua dengan halaman yang penuh simbol aneh, mirip dengan ukiran di bingkai cermin. Cermin itu bukan hanya cermin, katanya dengan suara rendah yang hampir seperti bisikan ular. Itu adalah gerbang, pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Dan jika sudah terbuka, tidak ada yang bisa menutupnya tanpa harga yang harus dibayar. Suara wanita itu terdengar seperti gema yang mengintip dari balik kegelapan. Bu Rahmi mencoba bertanya lebih banyak, tetapi wanita tua itu tiba-tiba menjadi diam. Matanya melirik ke arah bayangan Bu Rahmi. "Mereka mendengarkan," katanya dengan suara gemetar. Sebelum Bu Rahmi pergi, wanita itu memberikan sebuah jimat kecil berbentuk lingkaran dengan simbol kuno di tengahnya. "Ini hanya untuk perlindungan sementara," katanya. "Tapi jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, kau harus berani masuk ke dunia mereka." Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti semua suara tertelan oleh kegelapan. Ketika Reino berjalan melewati cermin di lorong, ia berhenti sejenak dan menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada pantulan. Dia berdiri di depan cermin, tetapi cermin itu hanya menunjukkan kehampaan, seolah-olah dirinya telah dihapus dari dunia. Pak Bimo dan Bu Rahmi bergabung, mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka berdiri di depan cermin bersama-sama, tetapi tidak ada bayangan yang kembali kepada mereka. Itu seperti cermin telah kehilangan fungsinya sebagai reflektor dan menjadi lubang hitam yang menyerap keberadaan mereka. Udara di sekitar cermin terasa berat, penuh dengan sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Ketika mereka mencoba menjauh dari cermin, mereka mendengar suara retakan pelan, seperti kaca yang terinjak perlahan. Ketika mereka berbalik, cermin itu mulai memperlihatkan sesuatu. Bayangan-bayangan hitam yang bergerak di dalamnya, menatap mereka dengan mata putih yang menyala. Cermin itu tidak lagi memantulkan. Cermin itu menjadi jendela ke dunia lain, dunia di mana pantulan mereka telah diambil. Malam itu, Maya terbangun oleh suara panggilan samar dari cermin. Suara itu menyebut namanya dengan nada lembut namun memaksa, seperti angin dingin yang berbisik di telinga. Dengan langkah-langkah pelan, Maya mendekati cermin di lorong, seolah berada di bawah kendali sesuatu yang tak terlihat. Ketika dia berdiri di depannya, bayangannya muncul lebih dulu, tetapi itu bukan pantulan dirinya. Bayangan itu lebih gelap, lebih besar, dan tersenyum dengan cara yang membuat tubuh Maya membeku. Tiba-tiba, bayangan itu mengulurkan tangannya keluar dari kaca dan meraih pergelangan Maya. Jeritannya membangunkan Reino, yang langsung berlari ke lorong. Dia melihat Maya berjuang melawan tangan bayangannya sendiri, yang perlahan menariknya masuk ke dalam cermin. Reino mencoba menariknya kembali, tetapi cermin itu terasa seperti permukaan air yang padat, menghisap tubuh Maya dengan kekuatan yang tak terelakkan. Ketika Maya akhirnya menghilang, Reino hanya bisa menatap permukaan cermin yang kini kembali memantulkan dirinya. Dia menyentuh kaca itu, meninggalkan jejak tangannya yang basah seperti embun dingin. Dari dalam cermin, Maya terlihat berdiri di dunia lain, mengetuk kaca dengan panik sambil berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Reino menyadari bahwa adiknya telah terjebak di tempat yang mungkin tidak bisa dia capai. Setelah kehilangan Maya, Reino dan orang tuanya mulai mencari cara untuk menyelamatkannya. Mereka menggali buku-buku tua yang ditemukan di perpustakaan dan menghubungi ahli spiritual. Dari salah satu buku, mereka menemukan bahwa cermin itu adalah pintu ke dimensi lain, tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang terperangkap. Ritual tertentu diperlukan untuk membuka pintu itu, tetapi ritual tersebut melibatkan pengorbanan besar. Bu Rahmi mengingat ucapan wanita tua di pasar dan mengeluarkan jimat yang diberikan kepadanya.
Dia menyadari bahwa jimat itu adalah kunci pertama untuk melindungi mereka dari bahaya selama ritual berlangsung. Dengan gemetar, Pak Bimo mulai menyiapkan lingkaran perlindungan seperti yang dijelaskan di dalam buku, menggunakan garam, lilin, dan simbol kuno yang digambar dengan darah ayam hitam. Lingkaran itu menjadi satu-satunya harapan mereka untuk melawan kegelapan dari dunia lain. Ketika mereka bersiap memulai ritual, cermin itu mulai bergetar, mengeluarkan suara retakan seperti es yang pecah di bawah beban berat. Dari dalamnya, suara Maya memanggil, tetapi itu tidak terdengar seperti Maya yang mereka kenal. Suara itu bercampur dengan bisikan lain, yang terus memaksa mereka untuk mendekat. Dengan keberanian yang tersisa, Reino memegang tangan ayah dan ibunya, bersiap untuk memasuki kegelapan yang menunggu di balik cermin. Reino menatap cermin di kamarnya, di mana pantulannya tampak lebih gelap dari biasanya. Namun, kali ini pantulan itu bergerak lebih dulu sebelum dirinya. Maya ada di sini, kata bayangan itu dengan suara yang terdengar seperti Reino, tetapi lebih dalam dan penuh gema, seperti suara dari sumur tanpa dasar. Reino mundur dengan gemetar, tetapi bayangan itu mendekat ke permukaan kaca, menatapnya dengan mata yang kosong. Bayangan itu melanjutkan, "Dia menunggumu, tapi jika kau masuk, kau mungkin tak akan pernah keluar." Suara itu berubah menjadi tawa kecil yang seperti tertahan di tenggorokan. Reino merasa cermin itu berdenyut, seperti ada sesuatu di baliknya yang hidup. Tubuhnya terasa dingin, seolah-olah darahnya membeku di bawah kulit. Dia mencoba berpaling, tetapi bayangan itu terus memanggilnya. Suaranya melekat di pikirannya, membisikkan kata-kata yang membuat hatinya berdebar tak karuan. Malam itu, Reino tidak bisa tidur. Bayangan itu muncul lagi setiap kali ia melihat ke arah cermin, meskipun hanya dengan sudut matanya. "Aku tahu kau mendengar," bisiknya. Reino tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Jika Maya benar-benar ada di dalam sana, maka ia harus masuk, meskipun suara hatinya memohon agar ia tidak melakukannya. Bu Rahmi dan Pak Bimo, dengan rasa takut yang menggumpal di dada mereka, mulai menyiapkan ritual yang diajarkan oleh penyihir tua. Lilin-lilin hitam dinyalakan, cahayanya berkedip-kedip seperti nyala api yang tak berani berdiri tegak di hadapan kegelapan. Mereka menggambar lingkaran besar di lantai dengan garam yang dicampur dengan abu, dan di tengahnya diletakkan cermin kecil sebagai perantara. Suara mantra dari mulut Bu Rahmi terdengar pelan, namun semakin lama semakin kencang, seperti angin yang mengintai di balik hutan. Saat mantra itu mencapai klimaks, cermin besar di lorong mulai bergetar, memunculkan retakan kecil yang bergerak seperti urat nadi yang hidup. Suara dari dalam cermin mulai terdengar, samar namun jelas, seperti ribuan orang yang berbicara bersamaan. "Apa itu? Suara mereka?" bisik Pak Bimo, sambil menahan tangannya agar tidak gemetar. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di balik cermin, sosok yang tak berbentuk tetapi memiliki kehadiran yang begitu kuat hingga membuat lilin-lilin padam. "Kalian memanggilku." Suara itu bergema. Udara menjadi berat, membuat mereka sulit bernapas. Bu Rahmi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Mereka harus melawan entitas itu, entitas yang menjaga dunia di balik cermin, demi membawa Maya kembali. Dengan tekad yang bercampur rasa takut, Reino akhirnya melangkah ke dalam cermin. Dunia di baliknya adalah kekosongan yang memekakan. Tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya hening yang membuat setiap detak jantungnya terdengar seperti dentuman. Di bawahnya, tanahnya aneh, licin seperti kaca, tetapi terasa hangat seperti kulit. Pohon-pohon terbalik menjulang ke atas, dengan akar mereka bergetar seolah mencoba mencengkeram sesuatu yang tak terlihat. Di kejauhan, Reino melihat sesosok bayangan yang mirip Maya. "Maya," panggilnya, tetapi sosok itu hanya berbalik sebentar sebelum berlari menjauh. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Reino mencoba mengejarnya, tetapi semakin ia berlari, semakin jauh sosok itu tampak. Jalanan yang ia lewati berubah-ubah. Terkadang ia berada di lorong kaca, terkadang ia berada di tengah kabut hitam yang berputar seperti pusaran air. Saat Reino berhenti untuk mengatur napas, ia menyadari bahwa ia tidak sendiri. Dari sudut matanya,
Ia melihat makhluk-makhluk aneh mengintip dari bayangan. Mereka tak memiliki bentuk tetap, hanya mata putih bercahaya yang menatap tanpa berkedip. "Kau bukan milik tempat ini," bisik salah satu dari mereka. Suaranya seperti daun yang terbakar. Reino merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin menarik perhatian makhluk-makhluk itu, dan ia harus segera menemukan Maya sebelum semuanya terlambat. Di tengah kekacauan dunia cermin, Reino menemukan sebuah meja batu besar yang ditutupi dengan debu tebal. Di atasnya tergeletak sebuah buku tua dengan sampul hitam yang penuh dengan ukiran-ukiran aneh, mirip dengan yang ada di bingkai cermin. Saat ia membuka buku itu, tulisan di dalamnya seolah bergerak, seperti tinta yang menari di atas halaman. Meski sulit dipahami, Reino mulai menyadari kebenaran tentang cermin itu. Buku itu menceritakan tentang seorang penyihir yang menciptakan cermin sebagai alat untuk menjebak jiwa manusia. Mereka yang terlalu lama menatap cermin akan kehilangan bayangannya, yang kemudian menjadi bagian dari dunia cermin. Bayangan itu akan hidup di sana, sementara tubuh fisik mereka perlahan memudar dari dunia nyata. Reino merasa ngeri, terutama ketika ia menyadari bahwa Maya mungkin telah menjadi salah satu dari mereka. Namun, buku itu juga menyebutkan cara untuk memutuskan kutukan cermin, menghadapi inti kekuatan yang menguasainya, entitas yang disebut bayangan pertama. Reino menutup buku itu dengan tangan yang gemetar. Jika ia ingin menyelamatkan Maya, ia harus melawan entitas itu, tetapi ia tahu bahwa pertempuran itu mungkin akan mengorbankan dirinya sendiri. Reino akhirnya tiba di tempat di mana bayangan pertama menunggu. Tempat itu adalah ruang yang tak berbentuk, dengan dinding-dinding seperti cermin cair yang memantulkan wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. Dari tengah ruangan, bayangan besar muncul, lebih gelap dari malam, dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. "Kau berani masuk ke wilayahku?" Suaranya terdengar seperti ribuan bayangan berbicara serentak. Bayangan itu mulai menyerang Reino, meluncurkan cabang-cabang kegelapan yang mencoba menjebaknya. Reino menghindar sekuat tenaga, tetapi cabang-cabang itu bergerak lebih cepat, mencengkeramnya dan menariknya ke tanah. Tubuhnya terasa dingin, seperti darahnya membeku di dalam pembuluh. Namun, Reino mengingat buku tua itu, hanya dengan menghadapi bayangannya sendiri, ia bisa mengalahkan bayangan pertama. Dengan sisa keberaniannya, Reino menatap mata merah itu dan berteriak, "Aku tidak takut padamu." Tiba-tiba, cermin-cermin di sekitarnya pecah, memantulkan pecahan cahaya ke arah bayangan besar itu. Bayangan itu melolong, suaranya memecahkan keheningan, sebelum perlahan memudar menjadi kabut hitam. Reino jatuh ke lantai, kelelahan, tetapi ia tahu bahwa ini belum berakhir. Di kejauhan, ia mendengar suara Maya memanggilnya, lemah tetapi penuh harapan. Reino akhirnya menemukan Maya di tengah kabut tebal yang bergulung seperti napas monster. Maya berdiri di sana, tetapi tubuhnya terlihat buram, seolah-olah hanya setengah nyata. Reino memanggilnya dengan suara yang gemetar. "Maya, ayo kita pulang." Namun, ketika Maya berbalik, wajahnya tampak seperti miliknya, tetapi matanya kosong, hanya lubang hitam yang berdenyut. Maya tidak menjawab, hanya mengulurkan tangannya dengan gerakan kaku, seperti boneka yang baru dipelajari berjalan. Reino merasakan udara di sekitarnya berubah, dingin menusuk seperti es yang langsung masuk ke paru-paru. Ketika ia mencoba memeluk Maya, tubuh adiknya terasa ringan, hampir seperti bayangan yang tidak sepenuhnya ada. Maya berbisik pelan, "Aku sudah lama di sini." Suaranya bercampur dengan gema, seperti dua orang berbicara bersamaan. Reino menyadari ada sesuatu yang salah. Ini mungkin tubuh Maya, tetapi jiwanya tidak utuh. Dari balik kabut, bayangan gelap mulai muncul, menatap mereka dengan mata merah. "Dia milikku sekarang." Suara itu bergema, penuh kekuatan. Reino menggenggam tangan Maya erat-erat, berusaha menariknya menjauh, tetapi ia tahu ini bukan Maya yang ia kenal. Ini adalah cangkang yang telah disentuh kegelapan. Reino berusaha membawa Maya keluar dari dunia cermin, meskipun ia merasa dirinya semakin lemah. Ia membuka buku tua yang ia bawa, membaca mantra dengan suara gemetar, berharap itu cukup untuk membawa mereka kembali.
Setiap kata terasa seperti pedang yang menusuk lidahnya, dan setiap huruf yang terucap membuat dunia di sekitarnya mulai retak seperti kaca yang retak perlahan. Bayangan gelap mulai merangsek, melingkari mereka seperti asap yang hidup. "Kau tidak akan pergi," teriaknya. Suaranya terdengar seperti jutaan jeritan. Reino melindungi Maya, memegang tangan adiknya erat-erat sambil terus membaca mantra. Cahaya kecil muncul dari buku itu, menembus kegelapan, tetapi bayangan itu tidak menyerah begitu saja. Tangan-tangan gelap mencengkeram tubuh Reino, menariknya kembali. Dalam satu teriakan terakhir, Reino mengucapkan kata terakhir dari mantra itu, dan dunia cermin runtuh seperti kaca yang meledak menjadi jutaan pecahan. Ia terbangun di lantai rumahnya, menggenggam tangan Maya yang kini terasa dingin. Mereka telah kembali, tetapi Reino tahu bahwa dunia cermin tidak akan pernah benar-benar membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pak Bimo yang menyadari ancaman dari cermin itu mengambil tindakan terakhir. Dengan palu di tangan, ia berdiri di depan cermin besar itu. Cermin itu tampak hidup, memantulkan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di luar logika. "Jika kau menghancurkanku, kau akan menghancurkan mereka." Suara dari cermin menggema, mencoba menggoyahkan tekad Pak Bimo. Namun, Pak Bimo tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Ia mengangkat palu tinggi-tinggi, tetapi sebelum ia memukul, pantulannya dalam cermin tersenyum jahat, bergerak mendekat dengan gerakan yang tidak sesuai. "Apa kau yakin ini akan mengakhiri segalanya?" bisiknya. Palu itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menahan gerakannya. Tetapi dengan teriakan penuh keberanian, Pak Bimo memukul cermin itu dengan seluruh kekuatannya. Cermin itu pecah dengan suara yang memekakan telinga, seperti ribuan kaca yang meledak bersamaan. Dari retakan-retakan itu, bayangan-bayangan gelap melesat keluar, melolong sebelum menghilang ke udara. Rumah itu bergetar, lampu-lampu berkedip, tetapi akhirnya, keheningan menyelimuti. Keluarga itu mengira semuanya telah berakhir, tetapi serpihan kecil cermin yang tertinggal di sudut tampak berkilau aneh, seolah-olah masih menyimpan sisa-sisa dari dunia lain. Maya telah kembali, tetapi ia bukan lagi anak yang sama. Ia menjadi pendiam, lebih sering mengurung diri di kamar. Matanya, yang dulu ceria, kini terlihat kosong, seperti danau yang tidak pernah memantulkan cahaya matahari. Bu Rahmi mencoba mengajaknya berbicara, tetapi Maya hanya menatap keluar jendela atau berlama-lama di depan kaca kecil di kamarnya. Suatu malam, Bu Rahmi mendengar Maya berbicara pelan. Ketika ia mendekati pintu kamar, suara itu terdengar seperti dua orang yang berbicara sekaligus. Ia membuka pintu perlahan dan menemukan Maya duduk di depan kaca, berbicara kepada bayangannya sendiri. Tetapi bayangan itu tidak mengikuti gerakan Maya. Bayangan itu tersenyum, mengangguk, dan sesekali melambaikan tangan, seolah-olah ia adalah entitas yang benar-benar terpisah. Pak Bimo, yang merasa cemas, memutuskan untuk membuang semua cermin di rumah. Namun, setiap kali mereka mencoba memindahkan kaca kecil di kamar Maya, ia menangis histeris, memohon agar kaca itu tidak diambil. "Dia teman baruku," katanya dengan suara datar. Keluarga itu tahu bahwa meskipun cermin besar telah hancur, ada sesuatu yang masih tertinggal, dan itu tetap mengintai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, keluarga Bimo mulai mencoba kembali menjalani kehidupan normal. Namun, ada sesuatu yang selalu terasa salah. Pak Bimo terus merasa ada mata yang mengawasinya dari bayangan, dan Bu Rahmi sering mendengar suara langkah kaki di malam hari meskipun semua orang sedang tidur. Di gudang rumah, tersembunyi di bawah kain tua, ada sebuah cermin kecil yang terlupakan. Tidak ada yang menyadari keberadaannya, tetapi cermin itu mulai bergetar pelan, seperti makhluk yang baru saja terbangun. Bayangan samar muncul di permukaannya, tersenyum lebar dengan gigi-gigi yang terlalu banyak. Bayangan itu tidak menunggu, hanya mengamati, seperti predator yang mengintai mangsanya. Ketika malam tiba, dan rumah itu kembali sunyi, cermin kecil itu memantulkan bayangan-bayangan gelap yang tampak menari di dalamnya. Sebuah tawa kecil terdengar samar dari cermin itu, semakin lama semakin jelas. Teror belum berakhir. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali keluar ke dunia nyata.